Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kesha Ihsana dengan NIO 520809. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan terstruktur dari mata kuliah Klimatologi Laut yang berjudul Effect of ENSO and IOD on Fisheries. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Hal ini membahas mengenai pentingnya sektor perikanan yang menyediakan lebih dari 17 protein di hewani di dunia. Selanjutnya juga sebagai sumber ekonomi utama masyarakat pesisir, lalu sebagai ketahanan pangan nasional yang penting dan sangat sensitif terhadap perubahan iklim laut. Dan juga faktor iklim juga mempengaruhi produktivitas dari laut, seperti suhu permukaan laut atau SST, pola angin dan arus laut, upwelling atau suplai nutrien, kemudian variabilitas iklim dapat menggeser sebaran dan kelimpahan dari ikan. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan ENSO dan IOD. Yang pertama itu ENSO merupakan El Nino atau pemanasan dan La Nina merupakan pendinginan di Samudra Pasifik. Itu merupakan definisi secara singkat. Kemudian ada IOD yaitu pola perbedaan dari suhu laut di Samudra Hindia. Itu IOD ada pembagian menjadi dua. Yang pertama ada IOD positif dan ada IOD negatif. Selanjutnya keduanya ini mengubah curah hujan angin dan kondisi fisik dari laut. Dan kita masuk ke pembahasan mengapa ENSO dan IOD itu penting bagi perikanan. Yang pertama adalah mengubah upwelling, nutrien, dan produktivitas laut. Lalu juga mempengaruhi produktivitas distribusi ikan dan keberhasilan dari tangkapan. Selanjutnya juga dampaknya bisa sangat cepat serta ekstrim. Dan yang terakhir membantu manajemen perikanan lebih adaptif dan lebih responsif. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian ENSO lebih dalam. Jadi, apa sih ENSO itu? ENSO merupakan fenomena iklim global di Samudra Pasifik tropis yang ditandai oleh perubahan suhu permukaan laut dan pola atmosfer, yang kemudian memengaruhi angin pasat, tekanan udara, serta sirkulasi laut. Jadi, atmosfer itu akan berdampak besar pada iklim dunia. Ya, kita masuk ke dua fase utama dari ENSO. Yang pertama ada El Nino, itu ditandai oleh pemanasan signifikan dari suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah hingga Pasifik Timur. Selanjutnya ada angin pasatnya itu menjadi melemah dan menyebabkan upwelling yang berkurang dan nutrien di permukaan itu akan menurun. Dan dampak globalnya itu kekeringan di Asia hingga Australia, curah hujan tinggi di Amerika Serikat. Selanjutnya, fase yang berikutnya adalah La Nina, yaitu kebalikan dari El Nino, pendinginan suhu permukaan laut di Pasifik Tengah hingga Pasifik Timur. Angin pasatnya itu akan menguap, upwellingnya akan meningkat hingga nutrien itu lebih banyak naik ke permukaan. Dampak globalnya, curah hujan akan meningkat di Indonesia, kemudian badai lebih kuat di Pasifik Barat. Selanjutnya masuk ke pengaruh umum ENSO terhadap iklim global. ENSO itu mengubah pola curah hujan, angin, dan suhu di banyak wilayah di dunia. El Nino itu akan meningkatkan resiko kekeringan di Asia, badai di Amerika Selatan, dan gangguan ekosistem laut. Kemudian La Nina itu akan meningkatkan hujan monsun di Asia, memperkuat badai Pasifik di barat, kemudian juga meningkatkan upwelling di berbagai daerah. Kemudian ENSO itu juga merupakan salah satu pendorong utama variabilitas iklim tahunan dan interanual di planet ini. Selanjutnya kita masuk ke pengertian IOD lebih dalam. Jadi apa sih IOD itu? IOD itu merupakan Indian Ocean Dipole, yaitu fenomena iklim yang menggambarkan perbedaan anomali suhu permukaan laut atau SST antara bagian barat dan timur dari Samudra Hindia yang memengaruhi pola hujan di wilayah kawasan sekitarnya. Dua fase utama dari IOD, yang pertama itu adalah IOD positif, yaitu wilayah barat Samudra Hindia itu menghangat, sementara bagian timur di dekat Indonesia itu akan mendingin. Kondisi ini menguatkan bahwa upwelling di selatan Jawa dan Sumatera itu akan meningkatkan nutrien dan produktivitas di laut. Sementara pada IOD negatif itu wilayah timur Samudra Hindia untuk menghangat, sedangkan bagian barat itu akan mendingin. Hal ini akan mengurangi upwelling dan nutrien di perairan Indonesia serta akan menurunkan produktivitas di laut. Nah, sekarang kita masuk ke efek IOD di perikanan. IOD positif itu akan menyebabkan pendinginan SST di Samudra Hindia, selatan Jawa, dan bagian Sumatera. Itu akan memperkuat perbedaan suhu dengan wilayah barat. Kondisi ini akan mengaktifkan upwelling dan membawa nutrien ke permukaan. Nah, jika upwellingnya itu kuat, produktivitas primernya akan meningkat, serta ekosistem lautnya itu akan lebih subur. Kemudian, stok dan hasil tangkapannya juga akan naik, terutama ikan pelagis, yaitu ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan tuna muda.
di Indonesia, iodi positif itu sering memicu lonjakan produktivitas perikanan di barat dan di selatan Jawa hingga Sumatera. Nah, pada iodi negatif itu akan terjadi pemanasan SST di wilayah Samudra Hindia, membuat perairan itu lebih stabil dan miskin nutrien. Kondisi ini akan melemahkan upwelling sehingga suplai nutrien ke permukaan itu akan menurun. Nah, jika nutriennya itu rendah, produktivitas primernya akan turun hingga biomasa ikan juga pasti akan berkurang. Hasil tangkapannya menurun, terutama ikan pelagis kecil yang bergantung pada produktivitas tinggi. Jika di Indonesia, iodi negatif sering menyebabkan penurunan hasil tangkapan dan efisiensi penangkapan dari nelayan. Nah, efek ENSO di perikanan yang pertama pada saat El Nino itu SST akan menghangat dan upwelling akan melemah. Hal ini akan menyebabkan nutrien berkurang dan produktivitas laut akan turun, hingga stok ikan akan menurun dan tangkapan tentu akan berkurang. Selanjutnya pada La Nina itu SST akan mendingin, upwelling akan meningkat hingga nutriennya pasti akan melimpah dan produktivitasnya naik, kemudian stok ikannya akan meningkat dan hasil tangkapannya pasti akan lebih tinggi. Dampak sosial ekonomi terhadap perikanan yang pertama dampak pada nelayan kecil, yaitu pendapatan menurun akibat stok ikannya berkurang. Kemudian dampak pada harga ikan itu pasokannya akan turun dan harganya akan naik. Kemudian dampak pada ketahanan pangan itu akses proteinnya menurun, dan kerentanan ekonomi pesisir itu akan pendapatan masyarakat itu pasti akan terganggu. Baik, sekian materi dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya dari materi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.